Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sebelum mulai ibadah pada hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Ibadah kita dimulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Gimana nih kabar kalian? Baik-baik saja atau sudah mulai hilang semangat? Semoga dalam kondisi social distancing saat ini kita masih semangat dan untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelum mulai ibadah pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Mulia Sembah Raja Mulia.
sengaja maupun tidak ya Tuhan, telah mengganti ibadah kami dari awal hingga akhir. Semoga dalam nyatamu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam namamu kami berdoa. Ya amin. Next topik kita terdapat dalam Yohanes 14 ayat 2 yang berbunyi, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dengan umat percaya sepanjang masa, mari kita mengakui iman kita menurut pengakuan iman Rasul. Sebelum masuki firman, marilah kita menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Ku menang
Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita membaca, mendengarkan, dan juga merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada saat ini dengan penuh ucapan syukur hati kami. Kami bersyukur karena Engkau telah memanggil akan setiap kami. Kami bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan setiap kami. Bahkan pada saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh merayakan akan kenaikan-Mu ke surga. Dan pada saat ini kami bersyukur kami boleh diberikan waktu untuk kami boleh berdiam diri sejenak untuk mendengarkan akan suara hati Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dan biarlah firman ini boleh mengubah, boleh meneguhkan akan setiap kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita bersama-sama bersuka cita karena kita sedang merayakan akan kenaikan akan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuktikan dan juga menyatakan bahwa Dialah Allah yang hidup, Dialah Allah yang kekal. Dan melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ini juga sebagai tanda, sebagai pernyataan bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa baik di bumi maupun di surga. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kenaikan Tuhan Yesus ini, kita juga boleh disadarkan bahwa Dia adalah Allah yang dari surga, Dia mau datang ke dalam dunia ini. Dia yang dari surga di tempat yang mulia, Dia mau datang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, adalah satu keistimewaan, satu anugerah terbesar yang telah kita terima di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia ini, Dia hidup selama 33,5 tahun untuk mengerjakan akan misi Allah, yaitu membereskan, melepaskan setiap kita dari dosa. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak lagi binasa, melainkan memperoleh akan hidup yang kekal. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, pengorbanannya di atas kayu salib telah membuktikan kepada setiap kita bahwa tugasnya di dalam dunia ini sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan akan misi Allah di dalam dunia ini. Dan setelah Dia mati, Dia bangkit pada hari yang ketiga, dan selama 40 hari Dia menampakkan diri kepada para murid. Saya mau mengajak setiap kita boleh melihat di dalam Kisah Para Rasul yang pertama, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Teman-teman, setelah Tuhan Yesus mati, Dia bangkit, ya. Dan sebelum Dia naik ke surga, Dia menampakkan diri kepada beberapa orang. Dia menampakkan diri secara pribadi kepada setiap mereka. Dan ada pesan yang ingin Tuhan Yesus sampaikan, yaitu mengenai kerajaan Allah. Tuhan Yesus menginginkan agar kerajaan Allah itu hadir di dalam dunia ini, hadir di bumi ini. Dan kalau kita melihat Injil, terutama Injil Matius dan juga Lukas, di situ Yesus sangat sering menyinggung atau Yesus sangat sering membahas tentang bagaimana pola hidup atau gaya hidup warga kerajaan Allah. Seperti halnya yang dicatat di dalam Matius 5 sampai dengan pasal yang ke-7, di situ berbicara tentang ucapan bahagia, panggilan menjadi terang dan juga menjadi garam, memberi dengan tidak pamrih, berpuasa dengan benar, dan hidup tidak dengan kekhawatiran. Dan masih ada banyak hal lainnya yang dicatat di dalam kitab Injil, khususnya di dalam Matius
dan juga di dalam kitab Lukas. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Apakah artinya semuanya itu, teman-teman? Apakah artinya kita menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini? Apakah artinya kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia ini? Artinya yaitu kehendak Allah harus jadi atas kehidupan kita. Kehendak Allah itu harus terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Pemberitaannya harus jadi di dalam kehidupan kita, baik kehidupan kita pribadi, keluarga, juga di dalam studi, juga di dalam pekerjaan, dan di seluruh aspek kehidupan kita. Teman-teman, banyak orang salah paham yang mengira dan mengharapkan bahwa kerajaan Allah itu benar-benar terjadi di kerajaan Israel pada waktu itu. Tetapi itu bukan maksud Tuhan Yesus. Dia ingin menghadirkan akan suasana kerajaan Allah itu di bumi. Dia mau menghadirkan akan suasana kerajaan Allah itu di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, sampai nanti kepada kerajaan Allah yang benar-benar ada di bumi di akhir zaman. Teman-teman, saat kita sudah percaya, saat kita sudah menerima Kristus dalam kehidupan kita, maka saatnya lah Dia yang berkuasa atas kehidupan kita. Kita tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Hidup kita bukanlah kita lagi, bukanlah bicara tentang diri kita, tetapi bicara tentang Allah, berbicara tentang Kristus. Dialah yang harus hidup dalam kehidupan setiap kita. Teman-teman mungkin masih ingat lagu sekolah minggu yang mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Dikatakan lagi, Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bagaimana dengan kehidupan setiap kita, teman-teman? Bagaimana dengan hidup kita sejauh kita mengikut Tuhan sampai hari ini? Adakah sungguh Yesus hidup dalam kehidupan kita? Adakah kita memuaskan hati Tuhan? Adakah kita menyenangkan hatinya daripada mencari kesenangan untuk diri kita sendiri? Teman-teman, seringkali di akhir dari doa kita mengucapkan seperti apa yang ditulis di dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Gampang sekali kita mengatakan hal itu, bukan? Gampang sekali kita katakan jadilah kehendak-Mu, tapi sangat sulit untuk menerima dan melakukan akan kehendaknya dalam kehidupan kita. Saat kita berkata jadilah kehendak-Mu, tapi hasilnya, jawabannya mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita, keinginan kita. Bukankah seringkali kita protes, kita marah, dan kembali lebih memilih apa yang menurut kita baik? Bukankah seperti itu, teman-teman? Sulit sekali untuk kita bisa taat. Ada lagu sekolah minggu lagi, teman-teman, yang boleh mengingatkan kita, yang dikatakan susahnya aku taat, lebih mudah ku tak taat. Selain itu, susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana, yang mana, teman-teman? Yang mana yang kita pilih? Yang mana yang kita lakukan? Teman-teman,
hadirkanlah kerajaan Allah di dalam hidupmu. Ingat, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, saya baca untuk kita sekalian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menyampaikan pesan terakhirnya, yaitu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan ketahuilah bahwa Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan setelah Tuhan Yesus menyampaikan pesan itu, Ia kemudian tidak terlihat lagi. Itu adalah teriakannya yang terakhir, teman-teman. Itu adalah pesan yang terakhir. Dan ini juga menjadi pesan bagi setiap kita. Ini juga menjadi peringatan kepada setiap kita. Ingat bahwa pengkabaran Injil, mengabarkan Injil, itu bukanlah salah satu aktivitas kegiatan yang harus kita lakukan. Oh, karena saya disuruh, oh karena ini program gereja. Tidak seperti itu, teman-teman. Tetapi pengkabaran Injil, memberitakan Injil, itu adalah api di dalam hidup setiap kita yang harus terus menyala. Dan mari, teman-teman, kita jadikan hidup kita ini sebagai kitab yang terbuka, di mana orang lain dapat melihat Kristus di dalam kehidupan kita, di mana melalui hidup kita orang lain dapat menyaksikan Kristus di dalam pikiran, perkataan, dan juga perbuatan kita. Tugas Tuhan Yesus dalam dunia ini sudah selesai, dan sekarang adalah giliranmu, sekarang adalah giliranku, sekarang adalah giliran kita semua. Mari teman-teman, kita saksikan karya penebusan Kristus. Mari kita hidup selayaknya orang yang sudah diselamatkan. Mari kita memberitakan dan menyaksikan Dia di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Setelah ini, saya mengajak teman-teman untuk membaca Alkitab dari Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Saya mengajak kita merenungkan akan bagian ini, supaya kita tahu, supaya kita sadar bagaimana seharusnya kita ini hidup sebagai warga kerajaan Allah, sebagai agen-agen kerajaan Allah, di mana kita harus dapat menghadirkan kerajaan Allah itu di bumi ini. Dan mungkin kita bertanya, hidup seperti apakah yang harus kita hidupi, yang harus kita lakukan agar kerajaan Allah itu nyata dalam kehidupan kita? Kalau saya boleh sebutkan, teman-teman, salah satunya adalah kita hidup di dalam kelemah lembutan, hidup di dalam kemurah hatian, hidup dalam kesucian kita, hidup sebagai seorang pembawa damai, menjadi garam, menjadi terang, berdoa dengan kerendahan hati, tidak khawatir, tidak menghakimi, dan hidup dalam belas kasihan, dan masih banyak hal lainnya. Biarlah melalui momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini menyadarkan akan setiap kita bahwa tugas Tuhan Yesus di dalam dunia ini sudah selesai. Sekarang adalah tugas kita menghadirkan akan kerajaan Allah dalam kehidupan kita, melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Dan ingat, kepergiannya ke surga adalah untuk menyiapkan tempat bagi setiap kita. Nanti Ia akan datang untuk yang kedua kalinya. Kapan? Kita nggak tahu waktunya secara persis.
Tapi mari kita persiapkan diri kita. Dan kiranya Allah Roh Kudus boleh menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Untuk kebenaran firman-Mu yang boleh Tuhan berikan untuk mengingatkan akan setiap kami. Akan apa yang menjadi panggilan kami di dalam dunia ini. Tuhan tolong setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan beri kami hati yang mau taat di dalam kami melakukannya. Kuasailah hati dan pikiran setiap kami. Dan bentuklah kami seturut kehendak-Mu ya Bapa. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kenaikan Trinity Community kiranya dapat mengingatkan kita bahwa kita agen-agen kerajaan Allah di dunia ini, dan marilah kita hadirkan kerajaan Allah melalui hidup kita. Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Lebih dari Pemenang. Dapat sekali